Berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Selasa 8 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon petunjuk-Mu dalam membaca dan mendengar firman Tuhan. Urapilah kami, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Tawarik 1 ayat 4 hingga 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Judul renungan kita hari ini, carilah petunjuk Tuhan. Ayat 5b menjadi ayat penekanan, maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Saudara-saudaraku, mencari petunjuk biasanya kita lakukan pada orang yang lebih tahu dan lebih pintar. Hal itu juga yang dilakukan oleh Raja Salomo, meminta petunjuk kepada Tuhan. Salomo percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha segala-galanya dalam hidup manusia. Karena itulah dia meminta petunjuk kepadanya. Hal itu juga yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Apalagi ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah, dan lain sebagainya. Kita harus datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk kepadanya. Kalau kita meminta petunjuk dari orang pintar, paranormal, ahli nuzum, dan lain sebagainya di dalam dunia ini, kita pasti akan dibuat kecewa oleh mereka. Karena mereka juga adalah manusia biasa seperti kita, yang pengetahuannya dan pengertiannya serba terbatas. Sebab itulah petunjuk yang mereka berikan pasti tidak memuaskan, bahkan cenderung menyesatkan serta menjerumuskan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi berbeda ketika kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Pasti diberikan jalan keluar yang tepat untuk setiap masalah. Pasti diberi solusi yang pas dengan kebutuhan hidup kita. Dan juga pasti memperoleh petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita. Maka dari itu, jika mengalami kesulitan dalam usaha dan mengalami masalah dalam pekerjaan, hal yang perlu dilakukan adalah meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia pasti dengan tepat memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Begitu juga ketika kita mengalami kesulitan dalam pelayanan, persoalan dalam rumah tangga, dan pergumulan secara pribadi. Kita pun dapat bertanya kepada Tuhan untuk meminta petunjuk tentang cara mengatasinya. Bahkan dalam semua hal yang diperlukan, kita dapat bertanya kepadanya. Tuhan pasti memiliki jawaban yang tepat
dalam hidup Anda. Hal yang perlu kita lakukan adalah untuk selalu patut bersyukur kepada Tuhan, karena kapanpun kita membutuhkan petunjuknya, Dia selalu ada dan siap menolong. Sebuah penegasan, Tuhan Yesus adalah petunjuk yang tepat untuk semua tantangan dan pergumulan hidup manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk petunjuk yang selalu Engkau berikan saat kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar yang setia, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.